Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Fiska dengan NIM 190141644 akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai pemecahan masalah dalam matematika. Untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar matematika yang diampu oleh Bapak Yudi Yunika Putra MPD. Apa itu pemecahan masalah? Cukup sederhana, bahwa pemecahan masalah berkaitan dengan proses memecahkan masalah. Akan tetapi, dalam pembahasan ini kita akan membatasi diri mengenai masalah dalam konteks matematika. Walaupun sebenarnya pemecahan masalah menjadi tujuan pembelajaran pada hampir semua bidang studi di sekolah. Ketika kita berpikir mengenai hal itu, maka seluruh tujuan pendidikan di sekolah sebenarnya bertujuan untuk membekali siswa agar mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu, pada kurikulum ini di beberapa negara maju, pemecahan masalah berkontribusi besar dalam menciptakan kemampuan memecahkan masalah secara umum. Terdapat 4 tahapan dalam memecahkan masalah dalam matematika. Yang pertama, memahami dan mengeksplorasi masalah atau understand. Kemudian yang kedua, menemukan strategi atau strategi. Yang ketiga, menggunakan strategi untuk memecahkan masalah atau solve. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, melihat kembali dan melakukan refleksi terhadap solusi yang diperoleh atau look back. Dalam tahapan pertama, yaitu memahami dan mengeksplorasi masalah atau understand, mustahil kita memiliki kesempatan untuk dapat memecahkan masalah, kecuali terlebih dahulu kita memahami masalahnya. Proses ini menuntut kita tidak saja harus mengetahui apa yang harus ditemukan, tetapi juga menemukan bagian-bagian yang menjadi kunci penting di dalam masalah yang bagaimanapun juga harus disatukan untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian yang kedua, menemukan strategi atau strategi. Tahap kedua dalam pemecahan masalah adalah menemukan strategi yang secara sederhana dapat kita artikan sebagai proses memikirkan strategi yang tepat. Pada proses ini, kadangkala ada saat di mana siswa mungkin merasa perlu untuk mengeksplorasi data dan informasi sebelum mereka dapat memikirkan strategi yang mungkin dapat menghasilkan solusi. Kemudian yang ketiga, menggunakan strategi untuk memecahkan masalah atau solve. Untuk menerapkan rencana yang telah kita buat adalah bukan sesuatu yang mudah. Hal ini membutuhkan keterampilan seperti pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya, pola pikir yang bagus, konsentrasi terhadap tujuan, dan mungkin suatu keberuntungan. Tetapi hal utama yang dapat memudahkan kita menerapkan rencana penyelesaian adalah kesabaran. Suatu rencana memberikan gambaran secara umum tentang penyelesaian dari masalah. Tetapi kita harus meyakinkan diri sendiri bahwa semua detailnya terdapat dalam rencana itu, sehingga kita harus memeriksa secara detail langkah penyelesaian itu satu persatu. Dengan penuh ketelitian dan kesabaran, sampai dengan semuanya sudah benar-benar jelas dan tidak ada lagi langkah tertinggal yang tak jelas di mana suatu kesalahan dapat tersembunyi dalam langkah itu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, melihat kembali dan melakukan refleksi terhadap solusi yang diperoleh atau look back. Pada saat siswa telah berhasil menemukan penyelesaian dari masalahnya dan dapat menuliskan dengan baik alasannya, maka tugas guru selanjutnya adalah menutup pekerjaan siswa dengan melihat dari sudut pandang lain, dengan melihat kembali atau mempertimbangkan kembali atau memeriksa kembali penyelesaian akhir yang telah diperoleh siswa. Guru yang baik sebaiknya dapat memberikan pemahaman dan penekanan kepada siswanya untuk pandangan bahwa masalah apapun itu adalah pekerjaan yang melelahkan. Melalui hasil yang telah diperoleh siswa, maka kita dapat melanjutkan pekerjaan yang berkaitan dengan masalah tadi. Misalnya, kita dapat menentukan penyelesaian dengan rencana yang lain, menggeneralisasi, membuat kasus-kasus, dan lain-lain. Suatu pekerjaan lanjutan yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap penyelesaian masalahnya. Adapun alasan-alasannya untuk mengapa kita harus mempertimbangkan masalah tersebut. Yang pertama, memecahkan masalah mendasari pengembangan pengetahuan matematis siswa berdasarkan pengetahuan mereka saat ini. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah merupakan suatu cara yang menarik dan menyenangkan untuk mempelajari matematika. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah merupakan suatu cara untuk mempelajari hal-hal baru dalam matematika dengan pemahaman yang lebih besar. Yang keempat,
Pemecahan masalah menghasilkan sikap positif siswa terhadap matematika. Yang kelima, pemecahan masalah menjadikan siswa seorang peneliti pemula di bidang matematika. Kemudian yang keenam, pemecahan masalah mengajarkan mengenai penalaran, fleksibilitas, dan kreativitas dalam berpikir. Kemudian yang ketujuh, pemecahan masalah secara umum mengajarkan siswa mampu menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah dalam berbagai sisi kehidupannya. Kemudian yang kedelapan, pemecahan masalah mendorong siswa memiliki keterampilan kooperatif. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir, pemecahan masalah merupakan cara yang sangat berguna untuk mempraktekkan keterampilan matematika. Baiklah, sekian dan terima kasih pembahasan materi media pembelajaran dari saya. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.